Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emri Tansurya Putra dengan NIM 2424101093. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Jadi di sini ada import NumPy ASNP, lalu import Matplotlib P, Pilot ASPLT. Nah, di 6PNP ini itu untuk membuat dan mengolah array atau data numerik. Lalu di matplotlib titik pypilot SLT ini itu untuk membuat grafik atau visualisasi. Nah, di sini di X1 sama dengan NP yang ini itu digunakan, yang dua ini digunakan untuk membuat data array yang dimana X1 bernilai sumbu Y, lalu Y1 bernilai sumbu Y. Nah, ini termasuk pasangan X1 dan Y1 yang berarti titik koordinat. Lalu di X2 ini dan Y2 ini itu dikatakan data kedua untuk garis kedua. Oke, PLT. Nah, di PLT yang bagian ini itu penjelasan dari parameternya sendiri adalah di color yang red ini itu menunjukkan warna garis merah. Lalu is ini tuh menunjukkan garis putus-putus. Lalu yang IW ini itu menunjukkan ketebalan garis. Lalu untuk marker ini menunjukkan bentuk diamond. Lalu di MS10 ini menunjukkan ukuran marker dan Mac Black ini menunjukkan warna TP marker. Lalu di MFC Orange ini menunjukkan warna isi marker. Nah, di bagian ini itu memiliki arti sendiri. Yang ini adalah warna biru, lalu di IS ini itu berarti garis titik-titik, lalu di marker ini berarti segitiga ke atas, lalu di MS12 ini itu ukuran lebih besar, dan MFC green ini itu isi hijau. Untuk penjelasannya di bawah ini. Tuh hasilnya, hasil programnya seperti ini. Lalu lanjut di nomor 2. Oke, di nomor 2 ada program berikut yang dimana font satu ini untuk judul, lalu di font 2 ini untuk label, lalu untuk label X, lalu di font 3 ini untuk label Y. Nah, untuk yang eh, kode program berikut itu berisi judul dan label. Sedangkan yang ini itu berisi plot yang dimana untuk membuat grafik garis sederhana. Untuk penjelasannya ada di bawah ini. Untuk hasil outputnya seperti ini. Kita lanjut di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada subplot satu yang dimana isinya PLT subplot 221, PLT plot X1 Y1. Nah, 221 ini itu menunjukkan grid 2 kali 2 yang dimana posisi ke satu. Lalu di subplot 2 itu terdapat sama ada PLT titik subplot 2222, lalu PLT titik plot X2 Y2 marker seperti ini. Marker ini itu marker bintang. Lalu lanjut di subplot 3. Nah, di sini untuk PLT ini itu menunjukkan yang ini, kalau red ini menunjukkan garis putus merah-merah yang ini.
Lalu di subplot 4 tentang sama seperti di subplot 3 yang di sini ada color purple line width itu menunjukkan garis tebal warna ungu. Lalu PLT titik show ini berisi tampilkan. Untuk penjelasannya ada di bawah ini. Oke, lanjut ke untuk outputnya seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 untuk hasil programnya seperti ini. Nah, di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu saja. Jadi di sini ada PLT scatter scatter XAYA color blue S100 alpha 0,8. Nah, S100 ini itu menunjukkan ukuran titiknya. Lalu di alpha sama dengan 0,8 ini menunjukkan transparansi. Oke, kelompok B seperti ini, lalu kelompok C seperti ini. Lanjut ke ini. Ini menunjukkan judul dan label, lalu ini menunjukkan tampilkan. Untuk penjelasannya seperti di bawah ini. Untuk hasil outputnya seperti ini dan lanjut di nomor 5 untuk kode programnya itu seperti ini. Ada font family Arial size 13 color black. Lalu untuk subplot kiri atau line plotnya itu berisi seperti ini. Nah, satu S ini yang ini itu menunjukkan dash dot. Lalu untuk marker marker yang ini itu menunjukkan adanya lingkaran. Oke, lanjut ke ini sama seperti di sebelumnya. Ini adalah judul dan label. Lalu untuk subplot kanannya seperti ini. Ini subplot kanan atau scatter. Untuk PLT yang ini itu adalah yang ini. Nah, yang ini adalah ini dan ini tuh adalah judul dan label. Nah, yang ini maksudnya. Sedangkan yang di bawah ini itu menunjukkan tampilkan sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk penjelasannya seperti di bawah, lalu untuk outputnya di sini dan hasil analisa saya ada di sini dan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil visuali yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa penggunaan matplotlib sangat efektif dalam menyajikan serta membantu memahami data dalam bentuk visual. Berbagai jenis grafik seperti line plot, subplot, dan scatter plot dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis yang diinginkan. Selain itu, pengaturan tampilan seperti warna marker dan gaya garis memiliki peran penting dalam memperjelas informasi yang ditampilkan. Dengan visualisasi yang baik dan tepat, data akan lebih mudah dipahami dan dianalisis dibandingkan hanya melihat kumpulan angka secara langsung. Nah, hal penting yang bisa dijelaskan dari eh, file-file di atas adalah kayak fungsi libre itu di NumPy itu berisi pengolahan data, lalu plot tip itu artinya visualisasi. Lalu yang kedua ada yang namanya jenis grafik. Nah, di jenis grafik ini ada line plot, lalu scatter plot, lalu subplot. Nah, line plot ini itu berisikan grafik garis, lalu scatter plot itu berisikan sebaran titik dan subplot itu menunjukkan banyak grafik dalam satu tampilan. Oke, lanjut di poin berikutnya itu adalah customisasi grafik. Nah, di sini itu ada warna atau color, terus gaya garis atau line style, terus ada ketebalan atau line width, terus ada marker atau bentuk titik, lalu yang terakhir ada transparansi atau alpha. Oke, ke poin berikutnya adalah ada yang namanya struktur visualisasi. Nah, di bagian ini tuh ada tiga kategori. Yang pertama ada judul atau title, lalu yang kedua ada label sumbu atau X label atau Y label dan Y label.
Lalu yang ketiga ada layout atau subplot dan tag layout. Lalu di poin berikutnya itu ada inject data. Nah, di inject data ini ada tiga juga. Yang pertama ini ada pola naik atau turun. Lalu yang kedua ada distribusi data. Lalu yang ketiga ada perbandingan antar kelompok. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.